Amsal 1 ayat 7. Boleh dibuka Bapak, kita buka Amsal 1 ayat 7. Kita sama-sama membacanya. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yang belum dapat katakan tolong. Puji Tuhan, semuanya jago membuka Alkitab. Kita buka Amsal 1 ayat 7, kita membacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, ayat ini merupakan ayat yang sering kali kita dengar, bahkan di sekolah, di sini pun mungkin sering kita dengarkan, bahkan dimanapun semua orang Kristen pasti tahu ayat ini. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan di sini bukan digambarkan seperti gelap, aku takut. Ada ular terus kita takut. Ada sesuatu yang ingin menerkam kita terus kita takut. Takut di sini dikatakan yaitu ketika kita hormat, kita segan dengan Tuhan, jadi kita, ada Tuhanku yang melihat aku. Ada Bapakku yang melihat aku. Jadi ketika nggak ada orang pun di situ, kita mau berbuat dosa, kita bilang, Tuhan kan melihatku di sini. Jadi ketika kita mau berbuat dosa, kita berpikir untuk 1000 kali karena kita percaya ada Tuhan kita di situ yang melihat. Kita nggak takut lagi sama orang. Ada satu ilustrasi cerita, ada satu orang anak, dia itu bilang sama bapaknya, Pak, aku pengen kali jadi anggota militer. Pokoknya Pak, aku harus anggota militer. Padahal anaknya masih kelas 1 SD. Jadi bapaknya masih kecil. Mungkin bukan pemikirannya itu cuma halusinasi aja itu. Tapi dia bilang, tapi aku pengen kali loh Pak. Ya udah lari-lari lah dulu kamu dari sana sampai sana. Lari dia. Setelah dia SMP ternyata cita-citanya masih tetap sama. Pak, pokoknya aku jadi anggota militer. Ya udah lompat dari sini ke sana. Semua yang menjadi bagian dari militer itu disuruh bapaknya dan semuanya dikerjakan. Sampai dia SMA permintaannya tetap sama. Jadi pas dia tamat SMA, Pak, gimana ya? Mau jadi militer loh aku Pak. Pokoknya aku harus militer kata dia. Jadi bapaknya bilang, cobalah daftar anak. Dia berkorban sebanyak-banyaknya, dia gunakan semuanya, dia alihkan semua perhatiannya, dia fokus harus jadi militer. Jadi bapaknya, berarti betul ya anakku ini mau jadi militer. Jadi ketika dia udah tamat, dia mau jadi militer, dia jadi anggota militer, dia bangga. Ternyata aku bisa jadi militer. Nah, ketika dia jadi militer, mereka itu ada berperang. Jadi di sana dia punya teman satu orang, mereka itu sangat kompak kemana-mana sama, apapun yang dilakukannya sama. Jadi suatu hari ketika mereka berperang, mereka berdua sama dan temannya itu mau lari, tapi dia bilang enggak, kita di sini, kita kan militer, kita harus bisa membantu peperangan ini katanya. Tapi temannya bilang, aku nggak mau mati di sini. Tiba-tiba ada tembakan mengarah ke mereka berdua. Dia lihat temannya mau tertembak, dia lari, dilindunginya temannya itu. Jadi dia yang kena tembak dan dia meninggal. Temannya ini frustasi, terus dia bilang, aku nggak mau lagi jadi anggota militer. Itu temanku satu-satunya. Cuman itu yang baik sama aku. Cuman itu yang ku temani dari dulu. Kenapa Tuhan ambil? Aku nggak mau lagi katanya. Jadi dia mabuk-mabukan, dia keluar dari sana karena temannya udah meninggal. Paslah ketika 3 tahun berlalu, setelah 3 tahun ini, mereka merayakan kematian dari anak ini yang si militer tadi. Pas pemakaman, di tempat pemakaman itu, temannya yang mau mati itu datang. Terus dilihat dia sambil minum. Kau tinggalkan aku, nggak ada kau apakan aku, katanya kayak gitu. Tapi ketika dilihat bapaknya menangis. Bapaknya bilang, dari kecil anakku ini, dari dia mulai tahu apa itu militer, itu cita-cita dia menjadi militer. Bahkan apapun dilakukan anakku ini ya supaya jadi militer. Tapi ketika dia mati sama kamu itu gak ada kau dengarkan apapun apa dia. Malah kau mabuk-mabukan, gak kau hargai kematian dia. Terus bapaknya dipukul, ada ini bilang, seandainya aku tahu anakku meninggal untuk membuatmu jadi pemabuk, tak akan kubiarkan dia meninggal gara-gara kamu. Sama kayak Yesus kita.
kita itu berkorban meninggal bahkan mati di kayu salib untuk kita, sudahkah kita memberikan hati kita kepadanya? Jangan sampai nanti Allah Bapa bilang, aku nggak mau anakku mati karenamu anakku mati, tapi kamu nggak menghargai kematiannya. Jadi kita harus menghargai kematian Yesus. Jangan sia dengan Tuhan. Aku nggak mau lagi yang kemarin karena ada orang aku baik, karena nggak ada orang aku lapang, nggak bisa. Tapi dikatakan dimanapun aku berada, ada Tuhan yang melihatku di sana. Siapapun tokoh Alkitab, bahkan si Yunus disuruh dia ke Niniwe, nggak mau, aku lari dia ke Tarsis. Tapi dipilih Tuhan, nggak dipilih Tuhan. Banyak tokoh Alkitab, bahkan hampir semuanya mereka berdosa kok. Tapi ketika mereka kembali, benar-benar kembalilah kepada Tuhan. Untuk itu saudara, mari kita berikan hati kita untuk Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan. Lepas dari ini, katakan kepada Tuhan kebaikan Tuhan. Tuhan mengatakan dalam Wahyu, siapa ku kasihi, dia ku tegur. Kita bersyukur di sini kita masih bisa memuji Tuhan. Di tempat lain, bahkan gereja aja pun nggak ada, ya kan? Mereka mau masuk gereja aja pun mereka tidak bisa. Tapi di sini kita dikunjungi karena Tuhan rindu dengan kita semua, karena Tuhan cinta dengan kita semua. Tuhan ingin pulang dari sini kita bawa berkat untuk dari sini, untuk orang tua, untuk istri, untuk anak, untuk siapapun. Katakan, aku udah berubah karena aku cinta dengan Tuhan. Yang 70 tahun ini, kalau aku kuat 80 tahun ini, aku akan akhir memilih surga Tuhan.